saya ini bahwa tidak ada Allah lain. Ini ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian Musa bersabda, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kemudian Yesus Kristus sendiri dalam Injil berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Kemudian yang tadi saya ulangi, Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita dan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Al-Imran ayat 64. Menanggapi ini, ketika dalam Taurat, Injil, Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan itu adalah esa, Tuhan itu tahu. Saya berpikir seperti ini saat itu saya yakin bahwa saya tidak menyembah Yesus. Walaupun saya seorang Kristen tauhid, tapi karena saya tidak mempersekutukan Allah, maka saya akan masuk surga. Kenapa? Karena dalam Quran sendiri disebutkan bahwa semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali syirik. Sedangkan saya tidak syirik. Saya keluar dari Islam, berarti saya tidak yakin terhadap ketauhidan Allah. Saya sangat yakin ketauhidan Allah, tapi saya sangat membenci Muhammad sebagai Rasul. Kemudian saya masuk Mormon. Mormon itu banyak yang tidak kenal. Dia gereja Joseph Russell dari orang-orang suci zaman akhir yang didirikan oleh Joseph Smith pada abad 18. Dia hampir sama dengan Islam, memabukkan haram, poligami diperbolehkan, seperti itu. Tapi pada akhir 2005 saya semakin tidak yakin dengan Mormon, karena Mormon mengatakan bahwa Allah itu sama seperti manusia, punya wujud seperti manusia. Jadi dasarnya adalah penglihatan dari Joseph Smith. Ketika dia awal mendirikan gereja Mormon, dia mengatakan bahwa dia didatangi Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi ayat suara lembah turun dari langit. Padahal ya itu sebelum karena Islam dan sempat di madrasah, saya yakin bahwa Allah itu tidak punya wujud, tidak punya wujud fisik. Bahkan Nabi Musa itu kalau dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian disebut Gurun Sinai, kalau di riwayat Islam Gurun Tursina, saat itu Nabi Musa ingin memandang wajah Allah, ya. Tapi pingsan, gak mampu. Sehingga saya pikir wah ini gak benar. Karena apa? Karena kenapa Muhammad meyakini Tuhan itu punya zat, padahal tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Makanya kemudian pada saat itu saya memeluk Kristen Unitarian. Banyak orang Kristen dari Kristen Unitarian, termasuk ini adalah Frank Donald, buku kedua saya tentang benarkah Al-Quran bukan firman Allah, itu akan membantah, mengungkapkan kesesatan dari Kristen tauhid. Ini saya diberi langsung oleh Frank waktu ada dialog lintas agama di Malang. Jadi judulnya keren, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran sesungguhnya yang sama atau berbeda. Kemudian dia juga menulis buku menjawab doktrin Tritunggal. Ada lagi dari Ellen Christie, satu grup sama Frank, bukan Allah tapi Tuhan. Langsung dari Saksi Yehova. Jadi sekarang ini kabar buruknya sekarang itu pemurtatan lebih mudah. Kalau dulu orang Islam itu berhadapan dengan orang-orang Trinitas, sekarang ini banyak Kristen tauhid yang berkembang di sini. Kemudian kenapa saya kok masuk Islam lagi? Dari Islam murtad kok Islam lagi? Kenapa? Karena saya menemukan ayat ini.
Seandainya tidak ada ayat ini, hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah, saya nggak mungkin masuk Islam. Saya mulai 2005 sampai 2008 itu berpikir, ternyata kalau berdasarkan ayat-ayat ini, agama yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Yang pertama, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengejar kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. An-Nisa ayat 125. Yang kedua, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ali Imran ayat 68. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Zakir. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah ayat 132. Ketika saya meneliti Taurat, Injil dan Al-Quran, ketika saya menemukan ayat-ayat ini bahwa Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah, bahwa semua agama ditolak kecuali Islam, saya berpikir, benarkah iman tauhid saya? Walaupun saya seorang Kristen, walaupun saya beriman tauhid, seperti kata Khalil Gibran dari Kristen Meroni, katakanlah la ilaha illallah tapi tetap Kristen. Tapi benar nggak kekristenan saya, ketauhidan saya dalam Kristen ini diterima oleh Allah enggak? Makanya saat itu, mulai tahun 2005 sampai 2008 itu, kalau ada orang Islam tidak saya sholat, saya Jumatan. Tapi kalau saya setiap hari tetap ke gereja, sehingga banyak orang bilang bahwa agamamu Kristen Islam. Sampai suatu ketika saya itu pulang ke Malang, ke rumah saudara dua, keliling masjid. Hati saya tuh dengan suara azan kok bergetar. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, saya dialog sama Pak D saya. Pak D saya ngasih beberapa buku hikam dan sebagainya. Beliau ingin saya sejak 2002 sampai 2008 itu dia selalu berusaha saya masuk Islam lagi. Tapi saya tolak. Saya bilang ini ke Pak D saya. Pak D saya itu bukannya nggak yakin tentang kebenaran Al-Quran loh. Saya yakin Al-Quran itu benar. Al-Hikam, buku Al-Ghazali, Rasul Ibnu Taimiyah dan yang lain saya itu sering baca. Saya yakin Islam itu agama yang sempurna, tapi hidayah belum turun ke saya. Pak saya namanya Sutresno itu berkata, Anton, hidayah itu bukan untuk ditunggu turunnya, tapi harus dicari. Cari terus sampai suatu ketika ya itu tadi. Saya keliling-keliling di perumahan saudara dua Malang itu, saya keliling jalan kaki entah berapa kilometer. Saya dengan azan maghrib, hati saya itu bergetar. Langsung saya izin, saya sholat di masjid itu. Setelah itu saya rutin ke masjid dan minta izin tinggal di masjid Al-Hakmah. Uniknya, saya tidak pernah dibimbing syahadat. Saya baru dibimbing ikhlas syahadat itu di masjid Muhajirin Villa Bintaro Regency tahun 2013. Saya masuk Islam 2008, tapi dibimbing di masjid Muhajirin baru 2013. Salah satu saksinya Pak Panji yang sekarang jadi jamaah masjid sini. Itu kenapa? Ketika saya masuk Islam lagi, saya itu fokus untuk ingin membina mualaf, menanggulangi kekortakan, walaupun itu tidak mudah. Dulu kami sempat membentuk mualaf center PSD dan saat itu persemiannya di tempat pusat Nababan, yang Naba Center dengan teman-teman di Karim, tapi juga tak mudah untuk membina mualaf itu. Di sini juga ada Pak Karim dari Arimatea, Forum Arimatea. Alhamdulillah Pak beliau hadir. Kemudian ada Pak Romadi, ini maskernya kristologi juga.
Dan beliau inilah orang-orang penggiat mu'alaf. Mereka ini adalah orang-orang yang membina mu'alaf itu. Nah, kapankah mu'asyarah Imam Muslim dianggap layak memeluk Islam? Yang pertama, keputusan seorang Muslim memeluk Islam harus benar-benar karena dorongan kuat beriman tauhid yang mengangkat kuat dalam hatinya. Kedua, seseorang yang akan memeluk Islam hendaknya tidak hanya mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan saja. Ketiga, seorang calon mu'alaf harus mendapatkan bimbingan iman dan akidah tauhid sebelum memeluk Islam. Keempat, calon mu'alaf harus memiliki komitmen dan kesungguhan untuk meyakini tiada Tuhan selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kelima, calon mu'alaf juga harus benar-benar meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan tiada Nabi lagi setelah kenabiannya. Keenam, calon mu'alaf dapat memahami dan menjelaskan secara singkat tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ketujuh, calon mu'alaf harus memiliki kemauan dan kesungguhan belajar tentang Islam. Latar belakang mu'alaf beragam. Jadi orang itu ada yang karena faktor cinta, karena dengar azan dan sebagainya. Jadi mereka itu masih memerlukan bimbingan, dan pembinaan tentang pendidikan dasar agama Islam secara kafah. Tujuannya supaya mu'alaf itu lebih memahami dan yakin terhadap kebenaran Allah, kerasulan Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran serta pokok-pokok ilmu agama Islam lainnya. Modus kristenisasi melalui pernikahan ini banyak. Banyak orang yang menikah dengan orang Islam, masuk Islam, berapa tahun kemudian dia murtad lagi, anak istrinya atau suaminya dibawa. Jadi tidak hanya mu'alaf yang membutuhkan bimbingan, tapi keluarganya, keluarga mu'alaf itu perlu pembinaan. Karena dalam memberikan bimbingan keislaman itu bisa jadi kebanyakan karena iman tauhidnya yang kurang. Jadi mu'alaf itu tidak hanya membutuhkan dana zakat, tapi lebih banyak kepada bimbingan akidah tauhid. Nah, di sini saya mau berpikir bahwa mu'alaf itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan surat Al-Fatir ayat 32. Jadi ada mu'alaf sabiqu bil khairat. Dia masuk Islam langsung yakin, dia langsung sungguh-sungguh mengamalkan Islamnya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya sedikit sekali. Kemudian ada mu'alaf yang mu'tazil pertengahan. Dia ini ada kecenderungan untuk berbuat baik, tapi kadang-kadang masih masalah sebagainya. Jadi perlu dibimbing sekali supaya dia semakin yakin terhadap Islamnya. Nah, golongan yang terakhir inilah yang akan membuat citra mu'alaf negatif, yaitu mu'alaf dari kuli nafsi, keliling masjid, tidak kasuan, kemudian berbohong, menipu dan sebagainya. Inilah mu'alaf yang golongan menzalimi diri sendiri. Mu'alaf yang murtad belum tentu dia karena putus kristenisasi. Teman saya ada yang, teman istri saya juga ada yang masuk Islam beberapa tahun kemudian murtad. Karena apa? Karena kurangan bimbingan, karena kurang perhatian dari saudara sesama Muslim. Makanya kami sekarang di pesantren mu'alaf Indonesia, Rasul Musa Baca juga punya tenaga center. Itu bagaimana kita tuh selain membina mu'alaf, kita mencukupi kebutuhan mu'alaf tadi. Tapi tujuan utama kita itu memberdayakan, jangan sampai mu'alaf itu tergantung kepada zakat saja. Jadi fokus utama pemberian zakat kepada mu'alaf usahakan untuk memandirikan mu'alaf tadi, supaya mu'alaf itu berdaya dan bisa itu mandiri, tidak mengandalkan dana zakat. Jadi bangun mempertahankan budaya Islam. Itu yang saya alami. Saya kalau di gereja itu bisa menjadi pengajar, menjadi dosen di sekolah teologi. Tapi karena jasa saya SD, sejak saya masuk Islam sampai sekarang itu ibaratnya saya kerja serabutan, menjadi mabuk masjid, di sekretariat, langsung pernah saya jualan kufia, itu macam-macam. Karena kemarin di dan sekarang saya menulis buku. Cara ekonomi, ya harus banyak berjuang di Islam. Kalau malah ingin kaya, ada malah kaya, tapi jangan masuk Islam hanya karena kekayaan. Karena apa? Karena pasti Allah akan menguji kita. Bukan berarti suatu masuk Islam hidup baik-baik saja, justru enggak. Kita akan selalu diuji, sehingga supaya mu'alaf ini benar-benar punya kesungguhan dalam berislam. Istri saya juga seorang mu'alaf. Dan kebanyakan mu'alaf kadang-kadang ada mu'alaf kasusnya
dia masuk Islam kemudian ijazahnya disita oleh keluarganya, jadi sehingga dia nggak punya KTP, nggak punya ijazah, mau melamar kerjaan itu susah. Saya saja ijazah SD sampai sekarang itu saya cari kerjaan formal, lalu berpikir bagaimana supaya eksis ke depannya. Mualaf yang lain juga seperti itu, sehingga saya berpikir nanti kami akan adakan bagaimana advokasi kepada para mualaf yang tidak memiliki ijazah, yang mereka ini administrasi dokumentasinya, ijazah, KTP dan sebagainya disita oleh keluarga, akan kita bantu pengurusannya. Kurikulum pendidikan antara mualaf tadi sudah dibahas oleh Ustaz Imam Al-Farouk, dan intinya di kurikulum ini kami ingin bisa dibaca selengkapnya di buku itu supaya pembinaan terhadap mualaf ini terbantu. Gitu. Sampai kapan mualaf berhak menerima zakat? Itu kebanyakan orang mengatakan bahwa mualaf itu yang berhak menerima zakat cuma mualaf yang baru masuk Islam. Padahal tidak. Jadi mualaf itu adalah salah satu golongan penerima zakat berdasarkan At-Taubah ayat 60. Tapi mualaf itu menerima zakat, menerima zakat apa enggak? Lakukan survei kepada dia. Kalau memang secara kondisi setelah kita survei, kita sering ketika kami di pesantren mualaf, ada mualaf minta bantuan ke kami, nanti di respon kami Ustaz Aris, kita akan datang ke sana melihat kondisinya. Saya pun pernah berapa kali diajak mendampingi melihat mualaf itu. Kalau memang mualaf itu butuh bantuan, baru kita beri zakat. Ya, demikian karena waktu sudah habis, maka saya sampaikan kepada narasumber, mohon maaf bila ada kebenaran hanya dari Allah dan saya seorang yang baik dan rupanya belajar tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum luar biasa bisa hijrah dari Ustaz Sultan. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin bisa langsung saja Ustaz.